Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, seperti biasa, sebelum kita memulai kelas kita pada hari ini, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin dan teman-teman bisa ikut mengaminkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai makhraj Membahas, huruf. membahas. Saya ulangi, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang urutan makhraj. Tar dulu, Kak. Sebelum Tar dulu. Kak Fuah nih pakai handphone apa pakai tab atau pakai apa nih? tab, Kak, Kalau tabnya dimiringin bisa nggak? Nggak bisa ya? landscape, Iya. gini. Nah, bagusan kayak gini nih. Oh, Nanti Kak Fuah tinggal lihatnya jangan lihat muka sendiri. Atau lihat muka aku, lihatnya ke kamera. Nah, gitu. oke. Saya ulangi. Oke, selimutnya kelihatan. Selimut, mana selimut? Masih tumpukan lipatan pakaian ya? Ini backgroundnya bukannya udah kaligrafi ya, Ustazah? Udah, kelihatan tapi dikit kalau gerak-gerak. Ya udah nggak apa-apa. Iya. Oke, lihat kamera. Saya ulangi. Teman-teman, hari ini kita akan belajar. Saya ulangi, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang urutan makhraj. Kak Fuah munduran lagi dikit. Nah, kayak gitu. Terus kameranya turunin lagi gini. Pos. Nah, cakep. Turun lagi. Naikin lagi. Nah, gitu. Oke. Turun lagi itu. Nah, oke. Silahkan, kamera. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang urutan makhraj. Jangan majuan lagi. Kepotong kepalanya soalnya. Biasa aja mukanya. Ulang, ulang, teman-teman. Teman-teman, hari ini kita akan belajar. Saya ulangi, Membahas. teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang urutan makhraj. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah pernah mendengar tentang urutan makhraj? Ya, bagaimana Kak Via? Sudah apa yang Kak Via ketahui tentang urutan makhraj? Ya, terima kasih Kak Via atas tanggapannya. Kak Hah, Via, tanggapan? jawaban. Astagfirullah. Saya ulangi, terima kasih Kak Via atas jawabannya. Jadi teman-teman, yang Kak Via ketahui tentang urutan makhraj, bahwa ada beberapa letak tempat keluarnya makhraj. Seperti itu ya Kak Via. Terima kasih Kak Via atas jawabannya. Terima kasih Kak Via atas jawabannya. Ntar kalau mau ketawa, ketawa dulu dah. Suaranya gemeter soalnya. Terima kasih Kak Via atas jawabannya. Untuk teman-teman yang lain, Kok adakah nggak yang jadi yang tadi? Aku oh mau jadi dengar perubahan yang tadi. saya ulangi,
Terima kasih Kak Fia atas jawabannya. Jadi, yang Kak Fia ketahui tentang urutan makhraj bahwa Yaitu beberapa, yang Kak Fia ketahui yaitu gitu kan kalimatnya. Oh ya, yang Kak Fia ketahui bahwa, kok bahwa? saya ulangi, jadi yang Kak Fia ketahui tentang urutan makhraj yaitu ada beberapa tempat untuk keluarnya huruf. Gimana sih maksudnya? Maksudnya mau ngomong apa sih? Maksudnya, maksudnya dia bilang tempat makhraj itu berbeda-beda gitu tergantung hurufnya. Ya udah gitu aja. Kata Oh, Kak Fia, tempat makhraj itu berbeda-beda tergantung hurufnya. Udah, ini saya tutorial ulangi, nyusahin diri sendiri. saya ulangi. Jadi yang Kak Fia ketahui tentang urutan makhraj yaitu Atau gini aja. Jadi, kalau teman-teman sudah mendengar tadi Kak Fia menyampaikan, setiap huruf itu berbeda-beda makrojnya. Gitu aja. Jadi nggak usah langsung ambil kalimat sesuai pertanyaannya Kak Fua. Pertanyaan Kak Fua kan urutan. Tapi jawabannya ini kan sebenarnya bukan jawaban yang diharapkan kan. Nah, kata Kak Fia, kita aja langsung. Teman-teman, kata Kak Fia, setiap makhraj itu beda-beda. Setiap huruf itu berbeda-beda makhrajnya. Itu benar ya. Nah, pertanyaan berikutnya ini ulangi lagi aja pertanyaannya. Urutan, yang dimaksud dengan urutan itu bagaimana sih? Ada yang bisa menjawab? Misalnya kayak gitu. saya ulangi. Jadi teman-teman, yang Kak Fia ketahui tentang urutan makhraj tadi bahwa Gak huruf, usah yang Kak Fia ketahui tentang urutan makhraj. Kata Kak Fia, saya ulangi. Jadi teman-teman, kata Kak Fia bahwa huruf itu kok berbeda. bahwa sih? Kata Kak Fia, huruf itu udah langsung gitu aja. Saya ulangi. Jadi teman-teman, kata Kak Fia, huruf itu berbeda-beda makhrajnya. Namun, yang ingin saya tanyakan urutan makhrajnya. Jangan Kira-kira namun, jangan namun. Namun itu ada penolakan loh. tapi Sama aja. Sekarang saya mau bertanya. Pertanyaannya adalah misalnya kayak gitu. jadi eh Terima sekarang kasih deh dari terima kasih. saya ulangi. Terima kasih Kak Fia atas jawabannya. Jadi teman-teman, Kak Fia mengatakan bahwa saya ulangi. Jadi teman-teman, Kak Fia mengatakan huruf itu berbeda-beda makhrajnya. Kalau Kak Kata Fia mengatakan itu pakai bahwa. Tapi kalau misalnya kata Kak Fia itu nggak pakai bahwa. saya ulangi. Terima kasih Kak Fia atas jawabannya. Jadi teman-teman, Kak Fia mengatakan Bahwa. Kalau Kak Fia mengatakan berarti pakai bahwa. Kalau kata Kak Fia nggak pakai bahwa. saya ulangi. Terima kasih Kak Fia atas jawabannya. Jadi teman-teman, kata Kak Fia, huruf itu berbeda-beda letak makhrajnya. Nah, teman-teman yang lain, bagaimana? Yang ingin saya tanyakan, urutan Sabar. Teman-teman yang lain bagaimana? Napas dulu. Kok teman-teman yang lain ya gimana? Yang saya tanyakan belum beres. Jeda, jeda. saya ulangi. Terima kasih Kak Fia atas Nadanya jawabannya. turun, nadanya turun. Saya ulangi. Saya ulangi. Mm-mm. Terima kasih Kak Fia atas jawabannya. Jadi teman-teman, kata Sabar, Kak Fia, sabar, 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 sabar. Napas dulu.
Saya ulangi. Terima kasih Kak Tia atas jawabannya. Jadi teman-teman, kata Kak Tia, huruf itu berbeda-beda letak makhrajnya. Bukan Menurut huruf itu berbeda-beda letak makhrajnya. Coba, huruf itu berbeda-beda letak makhrajnya. Bisa jadi orang punya konotasinya gini, berarti satu huruf bisa lebih dong makhrajnya. berbeda-beda makhrajnya, nggak usah dipakai letak ya Ustazah. Bukan, mau ngomongin huruf atau mau ngomongin makhraj. Makhraj Ustazah. Berarti makhraj itu makhraj itu memiliki beberapa tempat misalnya. Dan setiap huruf boleh jadi memiliki makhraj yang berbeda. Boleh jadi. Karena kan ada huruf yang punya makhrajnya sama kan? Makhraj itu memiliki tadi Beberapa beberapa tempat atau beberapa beberapa macam. Boleh. Beberapa jenis. Boleh. beberapa macam. Ada makhraj itu ada beberapa macam. Dan setiap huruf hijaiyah itu bisa jadi memiliki makhraj yang sama, tapi ada juga yang berbeda. Gitu. Saya ulangi. Terima kasih Kak Fia atas jawabannya. Jadi teman-teman, kata Kak Fia bahwa makhraj, Kalau kata nggak pakai bahwa. Kalau Kak Fia mengatakan baru pakai bahwa. saya ulangi. Terima kasih Kak Fia atas jawabannya. Jadi teman-teman, kata Kak Fia, makhraj itu memiliki beberapa tempat yang berbeda. Ada setiap huruf yang makhrajnya sama, bahkan ada yang Ada berbeda. beberapa huruf yang makhrajnya sama. Bukan ada setiap huruf. Ada beberapa huruf yang makhrajnya sama, tapi ada juga yang berbeda. Saya ulangi, terima kasih Kak Fia atas jawabannya. Jadi teman-teman, kata Kak Fia, makhraj itu memiliki beberapa tempat. Titik. Makhraj itu ada beberapa jenis atau beberapa macam. Saya ulangi, terima kasih banyak Kak Fia atas jawabannya. Jadi teman-teman, kata Kak Fia, makhraj itu memiliki beberapa jenis atau beberapa macam. Ada yang huruf hijaiyahnya sama makhrajnya, ada juga yang berbeda. Ya, Bagaimana menurut teman-teman? sabar dong, diam dulu. Baru bagaimana menurut teman-teman? Setuju atau tidak? Gitu misalnya. Ulang lagi. Saya ulangi, Kata Kak Via, dari situ aja. kata Kak Fia, makhraj itu memiliki beberapa jenis atau beberapa tempat. Ada yang huruf Beberapa hijaiyah. jenis atau macam. Saya ulangi, jadi kata Kak Fia, makhraj itu memiliki beberapa jenis atau macam. Ada yang huruf hijaiyahnya pada satu makhraj, ada juga yang berbeda. Bagaimana menurut teman-teman? Sebenarnya poinnya apa sih nanya bagaimana ini? Penekanan, Ustazah, Penekanan buat apa? untuk jawabannya Kak Fia. Penting nggak? Apa Hmm, pentingnya? untuk menanyakan seberapa besar pemahaman mereka tentang makhraj. Begitu, Ustazah. Nah, itu bagusnya di awal atau di akhir setelah kafuah jelasin. Jadi ini tuh versi ketika mereka belum dikasih materi sama nanti ada versi setelah mereka sudah diberi materi gitu. Hmm, Baiknya nggak usah ya Ustazah. baiknya bagian awal nggak usah.
Jadi dia udah tahu aja gitu, temennya udah jawab ini. Nah, ada jawaban lain nggak? Gitu aja. Berarti berarti caranya begini aja ya, Yusuf. Terima kasih Kak Via atas jawabannya. Teman-teman yang lain langsung begitu aja ya. Gak apa-apa, kasih tahu dulu temennya tadi jawab begini. Ada jawaban lain nggak? Hmm. Jadi nggak perlu temennya jawab gini. Paham nggak jawaban temennya? Nggak usah. Oh. Kita cuma mengulang jawaban temennya aja. Supaya apa? Supaya kalau kita nanya orang lain, nggak mengulang jawaban tadi. Tujuannya gitu. Hmm. Paham ya? Lihat aja. Coba diulang. Jadi teman-teman, kata Kak Via, makhraj itu memiliki beberapa tempat atau macam. Ada Beberapa yang jenis atau macam. saya ulangi. Jadi teman-teman, kata Kak Via, makhraj itu memiliki beberapa jenis atau macam. Jangan lama, ulang. Jadi teman-teman, kata Kak Via, makhraj itu memiliki beberapa jenis atau macam. Ada yang huruf hijaiyahnya pada satu macam, ada yang bukan. Ada jawaban yang lain? Tidak ada? Baik, kalau gitu kita langsung saja masuk ke materi ya teman-teman. Saya terlebih dahulu mempersiapkan papan tulisnya. Saya persiapkan papan tulis terlebih dahulu. Kok saya terlebih dahulu? Saya ulangi, saya siapkan papan tulisnya terlebih dahulu ya. Heeh. Ustazah, maaf, boleh nggak sih kita nggak pakai papan tulis yang di Zoom, misalnya kayak di note? Boleh aja. Gimana tuh coba? Coba bagikan layar ya jatuhnya ya Ustazah. Iya. Mau pakai ini ya, aplikasi dari Tab ya? Iya, coba mau Iya. nyoba Boleh, Ustazah. boleh, boleh Boleh ya? coba. Boleh. Jangan lama diemnya, ajak ngobrol. Oh iya, teman-teman, apakah sudah mulai terlihat layar saya di layar teman-teman? Sudah ya? Apakah Widih, udah latihan rupanya. Sebentar ya teman-teman, saya persiapkan layarnya terlebih dahulu. Harusnya kalau persiapkan tuh bukan dari sekarang. Itu Iya, aja tuh, layar baru di pojok kanan atas tuh. pojok kanan. Oh Nah, ini. itu. Ya Allah, jadi agak. Punya siapa? Coba yang ngerti siapa? Astagfirullah. Yo, lanjut. Oh, jadi layar ini yang digunakan. Bagus, 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 bagus. Teman-teman, apakah layar saya sudah terlihat? Hmm. Sudah, terima kasih ya atas jawabannya. Kita mulai ya teman-teman. Kita hari ini belajar tentang, Membahas, belajar mulu. saya ulangi, kita hari ini membahas tentang urutan makhraj. Saya menggambar ya teman-teman. Ini, Nah, kafuah, coba kafuah belajar nulis sambung. iya Ustazah, sebenarnya Fah udah belajar, tapi Mm-mm. eh Fah malah bingung baca tulisan Fuad. Coba, Saya coba, coba. ya. Coba, 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 coba. Aku mau lihat. Jadi teman-teman, kita akan membahas tentang urutan. Jangan dieja. Rutan. Jadi kayak gitu, jadi kayak rutan, rutan bambu. Saya ulangi, teman-teman, kita akan membahas mengenai urutan makhraj. Mm-mm. Bagus. J-nya kepanjangan. Udah kayak tanda tangan.
Ulang-ulang. Teman-teman, materi kita hari ini adalah gitu. Teman-teman, materi kita hari ini adalah urutan makhraj. Yes, bagus. Tuh bagus tuh Kak Fuah. Apa yang dipermasalahkan lagi coba? Tinggal dibiasakan aja. Terus, Ya, Ustazah. Di sini saya akan membuat pola ya, teman-teman. asik. Di sini ada lidah, Wis. dan di sini ceritanya ada gigi seri bagian atas. Ini gigi ya, teman-teman. Gigi gigi bagian atas aja, jangan bilang gigi seri. Gigi seri kok banyak banget. Ini gigi seri. Gigi Dan serinya yang mana? ini adalah gigi seri bagian Yang atas. yang mana gigi serinya? Semuanya. Ini nih yang di depan. Eh, kalau bisa mainkan warna. Oh, saya ulangi. Oh, gampang banget tuh. Maaf, Ustazah. Teman-teman, ini adalah gigi seri yang saya beri warna biru. Ini adalah ujung lidah. Dan ini adalah, sebentar saya ganti warnanya. Dan ini adalah langit, langit, eh, saya ulangi. Dan yang saya tulis menggunakan warna merah, ini adalah langit-langit atas ya teman-teman. Ujung lidah, sisi kanan lidah, sisi kiri lidah, Bagian sini adalah sisi kiri, bagian kanan adalah sisi kanan gitu ngomongnya. Jangan cuma sisi kiri lidah, sisi kanan lidah. saya ulangi. Jadi teman-teman, yang saya beri tulisan merah di bagian atas adalah langit-langit, langit-langit atas. Kemudian yang di sini adalah ujung lidah yang saya beri warna hijau. Kemudian di sebelah sini ada sisi kanan lidah dan yang di sebelah sini adalah sisi kiri lidah. Kemudian yang di bawah saya akan beri nama pangkal lidah. Kok beri nama? Gap. Jadi yang paling bawah ini pangkal lidah ya teman-teman. Pangkal lidah. Nah, sekarang saya gunakan warna lain untuk warna ungu. Untuk menjelaskan pertemuan antara urutan makhraj. Yang pertama, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Di sini huruf hijaiyahnya yaitu sa, za, zo. Jadi ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Di sini ya teman-teman, ada pertemuan di sini. Nah, ini untuk makhraj sa, za, zo. Yang kedua, saya akan beri warna oranye. Yang kedua, di sini ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Di sini ya teman-teman, ini adalah pangkal gigi seri. Hurufnya yaitu ta, da, po. Selanjutnya, saya ubah warnanya menjadi warna pink untuk... Nah, selanjutnya teman-teman, ini adalah ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan.
Di sini hurufnya ada 3, namun urutannya sedikit berbeda. Di sini yang pertama, lam ada di depan, nun ada di belakang lam, dan ro ada di belakang. Oke, cukup dulu. Kira-kira dengan tulisan seperti ini orang akan paham nggak? Atau acak adul? Sebenarnya tadi mau nanya dulu, mau hapus ini, Ustazah. Mau hapus apa? Yang langit-langit atas itu. Nah, itu harusnya dibuat rapi. Karena kalau kayak gini tuh bingung. Iya, tadi mau izin menghapus. Iya, kenapa kayak itu? Ulang, 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 ulang. Yang rapi, yang rapi. Saya ulangi. Kemudian yang ketiga yaitu ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Di sini hurufnya ada 3 ya teman-teman, namun urutannya tidak sama. Untuk urutan yang paling depan terdapat huruf lam, selanjutnya di belakang huruf lam terdapat huruf nun, dan yang paling belakang terdapat huruf ro. Kemudian untuk yang terakhir yaitu yang keempat, tengah lidah saya ubah arah garisnya ke sebelah sini ya teman-teman. Tengah lidah bertemu dengan tengah langit-langit bagian atas. Di sini hurufnya ada 3. Yang pertama jim, kemudian sin, dan yang ketiganya ya. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke. Aku nih lagi mau berusaha memahami WTGA-nya nih. Karena aku bingung nge, memahaminya. eh Langit-langit itu tetap harus ada tulisannya. Tapi mau ditaruh di mana kira-kira? Karena yang bagian aku nggak bisa nyoret ya. Bagian lam nun ro tadato jim sin ya itu bukan sin loh, shin harusnya. Ini. Nah, itu tuh kosong tuh. Nggak tahu itu wilayah apaan. Harus tetap diberi keterangan itu bagian kawasan apa tuh. Terus, kalau bisa, dibuat ini. Jangan sampai, apa sih bahasanya ya? Menumpuk garisnya tuh. Tuh kan ungu. Ungu tuh masih mending tuh. Biru ini, biru yang Kadato ini agak kotor dilihatnya karena udah terlanjur hitam dulu numpuk di situ baru abis itu biru. Jadi nggak rapi kelihatannya. Terus menyeberang ke Tadato, menyeberang ke Lam Nunro itu jadi kayak ngotorin wilayah gigi dan ujung lidah. Coba deh, em, gimana cara aku biar bisa masuk ya? Coba ya. Kembali ke Zoom aja berarti ya Ustazah ya. Oh iya, opening whiteboard continue. Nah, misalnya nih ya, Kak Fuah masih bisa lihat aku? Harus. Bisa Ustazah. Nah, misalnya nih, aku gambar ulang yang punya Kak Fuah ya. Iya. Nah, Kak Fuah kan gambar ini gigi. Giginya gede-gede banget dari aku ya. Nah, ini sisi kanan apa kiri ini? Kanan. Kanan. Terus ini kiri. Ini pangkal. Nah, ini kan keterangannya lidah nih ya. Yang ini kan gigi, ya. Nah, pada saat Kafuah bikin warna, misalnya gigi seri dibikin nih. Ini harus jelas nih gigi serinya nih. Jangan sampai dia
ketumpuk hitam, ketumpuk biru, terus nggak terlalu kelihatan gitu. Yang kelihatannya malah kotor. Nah, biru di gigi seri dan biru di ujung lidah. Nah, di sini nih warnanya sama. Apa tadi hurufnya? The, sa, the, wo. Tagalog. Jadi orang tahu, oh iya tulisannya sama warnanya. Gitu. Habis itu tadi kafuah tadalto ya. Tadako. Nah, ini kan ceritanya akar giginya kan yang dipakai kan. Iya. Misalnya kita taruh di sini. Di sini, kemudian ditaruh aja dua warna di sini. Nah, misalnya kita tarik di sini anak panahnya. Hmm. Sorry. Misalnya di sini. Ini apa? Tadalto. Nah tuh. Habis itu siapa lagi? Lanawong. Atau nggak perlu garis, nggak perlu garis. Jadi tuh ini nggak perlu warna biru, sorry, warna biru. Kita tinggal tulis saja warna warna biru, biru sama dengan ta, zal, zo, misalnya gitu. Hmm. Habis itu warna ini siapa tadi? Ta, Tadako. da. Jadi dia tinggal lihat posisi aja. Habis itu mana lagi? Langit-langit, Ustazah. Langit-langit. Lanawong. Langit-langit itu ada di mana? Langit-langit atas. Nah, di sini kan, Iya. sini di sini tuh harus ditulis juga nih, langit-langit. Jadi keterangannya tuh jelas ada. Hmm. Siapa ketemu siapa nih? Ujung lidah bertemu langit-langit depan atas. Langit-langit depan ditaruh di mana? Di sini. Iya. Nah, berarti ujung lidah lagi nih. Bisa taruh di belakang, bisa taruhnya di depan biru maksudnya. Nah, nanti tulislah di sini. Siapa tadi? Lam, La, na, na, nun, dan ro. ro. Nah, ini ada dua pendapat, Kak. Atau ro, nun, lam. Karena ada yang Hmm. mengatakan lam nun ro dari belakang ke depan, ada yang lamnya di depan, nun sama ro baru menuju ke belakang, gitu. Hmm. Gitu. Habis itu warna apa lagi? Kemudian yang terakhir itu Jashaya. Tengah lidah bertemu dengan tengah langit-langit atas. Nah, tengah langit-langit berarti kita pakai warna misalnya warna tar dulu. Ini si ini harusnya hitam supaya netral. Sebentar ya, aku hapus. Jadi ini tinggal di permainan warna aja sama tata letak. Ini langit-langit. Nah, misalnya hijau sama hijau itu lam nun ro. Habis itu kita ambil kuning misalnya ya. Kuning dengan di sini ya, Kuning. tengah lidah kan. Mm-mm. Iya. Itu taruhnya jim, shin, Shin. Iya. ya. Nah, gitu tuh. Jadi tuh kayak nggak terlalu menumpuk garis-garis dan tulisan-tulisan dengan gambar gitu. Gitu sih, Kak. Aku Iya. aku seneng banget loh lihat Kak Fuad tuh punya terobosan baru. Soalnya selama ini kan WTGA-nya ya yang biasa-biasa aja, nggak sampai kepikiran menggambar gitu. Dan pas Kak Fuad mau bikin gambar tuh aku
Gitu, tepuk tangan. Nah, sama satu lagi tanggung ya kan. Tanggung kalau nggak ada langit-langit belakang. Apa Langit-langit. kira-kira? Pangkal, pangkal. Halki kah Ustazah? Huruf-huruf Iya, betul. oh masukin ya? Ini kalau kalau mau masukin, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Soalnya udah ada warna di tengah sama di depan kan, nggak Oh, ada di ujung. Tapi udah oke lah kalau begitu tuh udah oke. Tapi nanti diperbaiki aja bagian ini, ya. ya Ustazah siap. Ih, tanpa terasa loh, udah 40 menit. Kok cepet banget ya? Insya Allah. Kak Fuah, hari ini ada agenda apa? Sore persiapan kelasnya Ustazah. Terus ke toko, Oh, sorry. Yang ini maksudnya. ya habis ini ke toko material. Lagi ngapain? Ntar dulu.